Pembentukan senyawa kompleks dan sifat-sifat senyawa kompleks berdasarkan medan kristalnya. Konten materinya adalah splitting orbital D, medan kristal, baik oktahedral, tetrahedral, bujur sangkar, ataupun linier. Yang kedua adalah nanti kekuatan medan kristal. Yang ketiga energi penstabilan medannya. Lalu ada distorsi pada senyawa kompleks yang kita bahas hanya terbatas pada distorsi oktahedral. Lalu saling silang spin dan warna senyawa kompleks. Yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya yaitu splitting orbital D, medan kristal, baik oktahedral, tetrahedral, bujur sangkar, linier yang belum ya. Nah, nanti kita lanjut ke kekuatan medan. Saya review sebentar dengan cepat, yaitu ada 5 orbital D yang digenerat, yaitu DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat, dan DX kuadrat min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Kelima orbital itu memiliki tingkat energi yang sama. Ya, jadi awalnya tingkat-tingkat energi itu digenerat. Ketika terbentuk senyawa kompleks, maka arah datangnya ligan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat energi yang digenerat tadi. Jadi yang awalnya tingkat energinya sama tadi, kemudian bisa mengalami perubahan akibat besar kecilnya interaksi yang terjadi antara ligan dengan orbital atom pusat. Kalau di ligan itu datang dari arah sumbu, misalnya dia interaksinya lebih kuat di sumbu, maka dia akan naik tingkat energinya, sedangkan yang interaksinya lebih lemah, dia akan turun tingkat energinya. Jadi tergantung pada berapa ligan yang datang. Misal contoh ya, ini adalah gambar 5 orbital D, kemarin kamu sudah menggambar. Kalau yang datang adalah 6 ligan, maka dia akan datang dari berbagai sumbu ya. Maka orbital yang mengalami interaksi paling dominan itu adalah orbital yang berada di sumbu, yaitu apa? Dx kuadrat min Y kuadrat dan dz kuadrat. Tingkat energi dia akan naik seperti di gambar ini, 2 tingkat energi itu naik, sedangkan 3 orbital lain yang berinteraksi lebih lemah, dia akan turun. Ini yang terjadi ketika 6 ligan datang. 6 ligan datang itu berarti kompleksnya adalah oktahedral. Lalu apa yang terjadi ketika 4 ligan yang datang? Kalau 4 ligan yang datang, maka probabilitasnya adalah apakah dia tetrahedral atau square planar. Jika tetrahedral, maka arah datangnya ligan itu dari pojok-pojok kubus seperti ini. Karena pojok kubus, maka dia kalau kita gambar sumbunya XYZ di dalam kubus ini, maka dia datang dari antara sumbu. Berarti yang berinteraksi kuat itu adalah orbital yang berada di antara sumbu. Mana itu? Ini ya, 3 kemarin sudah kita bahas ya. Ini saya review supaya kamu tidak, saya ada koneksi dengan yang kemarin. Nah, itu tiganya akan naik, lalu kemudian duanya akan turun ya. Jadi kebalikannya kalau oktahedral tadi 3 yang turun, 2 yang naik karena interaksi paling besar itu dengan sumbu. Tetapi kalau tetrahedral maka yang naik adalah di antara sumbu, sedangkan yang di sumbu itu dia turun. Perbedaan yang lain adalah adanya simbol G di oktahedral dan tidak adanya simbol G di tetrahedral yang berkaitan dengan simetrinya. Oke, kita lihat lagi ya. Kemarin bujur sangkar juga sudah dibahas. Kalau bujur sangkar kan berarti dari sumbu, tapi sumbu yang ini aja. Berarti ini adalah X kuadrat min Y kuadrat. Maka orbital D X kuadrat min Y kuadrat, dia kenaikannya paling tinggi. Lalu yang Z-nya dia akan turun karena dia tidak berinteraksi langsung dengan ligan. Nah, turunnya ke sini Z-nya ya. Z ini turun ke sini, sedangkan X kuadrat min Y kuadrat naik ke sini. Lalu kemudian DXY dia naik sedikit karena dia dari sumbu, di antara masih terkait dengan sumbu X dan Y. Lalu yang tidak terkait atau tidak berinteraksi langsung dengan XY, dia masih turun ya. Ada XZ, ini kan cuma satu parsial aja dia interaksinya. Sekarang kalau linear yang kemarin belum dibahas, nah kalau linear berarti kan dia hanya dari 2 ligan aja. Nah, 2 ligan aja itu berarti dia yang berinteraksi di sini, yang berinteraksi paling tinggi adalah dx kuadrat min y. Sorry, ini masih bujur sangkar. Dx, dia, sebentar kita lihat. Ini ya, dia 2 ligan ini. Di sini dia datang dari arah sumbu apa? Z, dari atas bawah. Maka yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah dz kuadrat.
Nah, XZ yang mengandung Z naik juga, baru kemudian yang tidak ada unsur Z dia berada di paling bawah. Ini adalah diagram tingkat energi dari medan linier. Kalau Ibu resum tuh seperti ini penampakannya ya. Ini adalah tingkat energi dari apa ini yang pertama? Oktahedral ya. Oktahedral yang ini apa? Tetrahedral. Tetra, yang ini bujur sangkar, yang satunya linier. Yang bisa nampak kamu lihat adalah tetrahedral itu tingkat energinya akan lebih rendah daripada tahedral karena ini jarak energinya lebih tinggi. Nah, bujur sangkar juga dia adalah lebih tinggi tingkat splitting energinya dibanding tetrahedral. Jadi tetrahedral itu medan yang lebih lemah dibandingkan bujur sangkar dan medan yang lebih lemah dibandingkan oktahedral. Kalau gambaran yang lebih presisinya yang menyatakan di sini ada energinya, maka ini adalah gambar yang ini lebih presisi. Dari mulai square planar, trigonal bipiramidal, square piramidal, oktahedral, pentagonal bipiramidal, square antiprisma, ini macam-macamnya, ini banyak ya, tingkat energinya berbeda-beda. Kalau kemarin di teori ikatan valensi, kita menjelaskan pembentukan dan sifat magnetik itu berdasarkan pembentukan orbital hibrida, maka di sini adalah berdasarkan splitting orbital D. Itu perbedaannya. Sekarang kekuatan medan kristal. Kamu masih ingat kan di teori ikatan valensi itu ada kompleks yang cenderung mengalami eksitasi, ada kompleks yang tidak mengalami eksitasi. Ada kompleks yang disebut dengan orbital dalam ketika dia mengalami eksitasi, ada kompleks yang disebut dengan orbital luar. Orbital dalam itu adalah D2sp3, sedangkan orbital luar kemarin apa? Apa orbitalnya kemarin? Yang luar? sp3d2. sp3d2. Oke. Terus ada juga yang dia spin tinggi, ada juga yang dia spin rendah. Spin tinggi itu misalnya ada 5 elektron tidak berpasangan, maka itu spin tinggi. Lalu kalau spin rendah, 5 itu ternyata mengalami eksitasi. Ada yang berpasangan, berarti tinggal 2 berpasangan, tinggal 1. Berarti elektronnya antara 5/2 versus setengah. Maka ini adalah spin rendah, ini spin tinggi. Berarti di sana kan kemarin sudah kita lihat, oh ternyata yang menyebabkan dia eksitasi atau tidak, mostly itu disebabkan oleh ligannya. Kemarin kita sudah melihat sebentar di red Fayan ya, ligan ini lebih kuat dari ligan yang lain. Penyebabnya apa? Kemarin juga sudah kita bahas. Apakah faktor keelektronegatifan, apakah faktor karakter S. Nah, itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan dia kuat atau lemah. Nah, sekarang bagaimana kalau teori medan kristal itu mencoba menjelaskan sifat daripada kompleks tadi, kekuatan medannya dia mendasarkan pada apa? Kekuatan medannya di sini dia didasarkan oleh beberapa hal. Satu, jumlah dan geometri ligan. Jadi kalau jumlahnya 6 sama jumlahnya 4 itu nggak sama kekuatannya. Atau kalau jumlahnya sama-sama 4, tapi geometrinya tetrahedral, satunya lagi geometrinya bujur sangkar, itu nggak sama. Gitu. Setelah itu ada faktor jenis ligan. Kemudian ada faktor ion pusat, ada faktor muatan ion pusat. Paling tidak ada 4 faktor ini yang berpengaruh terhadap kekuatan medan kristalnya. Satu, coba Ibu scrolling. Satu, apa tadi? Masih ingat? Jumlah dan geometri ligan. Oke. Yang kedua? Jenis ligan. Faktor jenis ligan. Terus? Jenis ion pusat. Ion pusat. Lalu satu lagi, apanya ion pusat? Faktor muatan ion pusat. Oke, that's good. Pengukuran kekuatan medan kristal. Bu, oke, sekarang nanti saya misalnya bisa nih jelasin dia faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kekuatan ligan. Cara saya ngukur di lab tuh kayak mana sih gitu kan? Nah, ini salah satu contohnya saja ya. Itu misalnya saya punya kompleks P nih, warnanya ternyata apa itu warnanya? Enggak, Ibu nanya, aku Ibu salah warnanya. Apa itu warnanya? Navy, Bu.
Nevi. Oke. Kalau cewek yang jawab itu Nevi ya. Kalau cowok yang jawab itu namanya apa? Biru, Bu. Lek cowok biru bi, lek cewek Nevi. Ada suami. Itu menandakan ini ya. Perbedaannya. Memang ada banyak color ya di mata wanita itu. Pinknya ada macam-macam ya. Kalau kita nanti semua sama pinknya hasil dari apa reduksi permanganat sama pinknya kobalt itu ya sama aja buat cowok ya. Tapi kalau buat cewek nanti ada gradasi pink yang berbeda-beda. Oke, itu navy atau blue. Nanti kalau kita bicara kompleks, kalau kompleks itu berwarna, maka enak deteksinya. Dari mana? Ya tentu dari panjang gelombang yang dia serap ya. Atau kita bisa cek dia dengan UV vis. UV vis kamu nanti ngecek dia berada di lambda berapa gitu ya. Atau dia mengabsorb gelombang pada lambda berapa dengan intensitas absorpsi berapa. Atau dengan intensitas transmitansinya berapa. Nah, dari pengukuran besarnya splitting pembelahan 10 degi per theta 0 berdasarkan nilai frekuensi gelombang tipis. Nah, jika medan semakin kuat, transisi akan terjadi pada frekuensi gelombang yang semakin besar. Frekuensi loh ya, kemarin Ibu terangkan di sini atau di mana ya frekuensi. Jadi E sama dengan Hc per lambda. Kalau yang dicek adalah lambda, maka energinya semakin kuat, 10 dg-nya semakin kuat, maka lambdanya semakin pendek. Tetapi kalau yang dicek adalah frekuensi, maka E sama dengan HV. Ini sebanding. Jadi V-nya besar, frekuensi besar, energinya juga akan semakin besar. Ya. Jadi medan ligan yang semakin kuat, dia akan smaller. Oh, sorry. Ini bacanya gini ya. Ke kanan medannya semakin kuat, larger delta 0 atau larger 10 dg, energi pembelahan tadi loh. Jadi kalau medannya semakin kuat itu energi antara T2G sama EG-nya itu akan semakin besar, energi 10 dg-nya akan semakin besar, dia akan terjadi pada lambda yang semakin pendek. Tapi kalau yang ditanya bukan lambda, frekuensi, maka frekuensinya akan semakin besar. Medannya kuat, energi tinggi, lambdanya pendek, energi tinggi, frekuensinya besar. Kira-kira begitu. Ditangkap nggak? Pokoknya kamu ingat rumusnya Max Planck ya. E sama dengan Hc per lambda atau H nu. H nu itu berarti kan frekuensi ya. E sebanding dengan frekuensi H nu-nya atau berbanding terbalik dengan lambda. E-nya semakin besar, frekuensi semakin besar, lambdanya semakin apa? Kecil. Kecil. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Bandingkan. Tadi katanya ada faktor jumlah ligan sama faktor geometri ligan. Sekarang kita lihat kalau faktor jumlah ligan. Di sini ada TiH2O4 13 sama TiH2O6 13. Kita lihat frekuensinya. Lihat dulu satuannya. Cm-1 apa Cm? Cm-1 apa Cm? Ya. Apa? Cm-1 apa Cm? Mas-masnya tidur ini. Cm-1. Itu frekuensi apa panjang gelombang? Panjang gelombang. No. Frekuensi apa panjang gelombang? Frekuensi itu kan C per lambda. Kalau lambdanya di sini nanometer, sentimeter, maka kan dibagi dia jadi cm-1, ya kan? C-nya itu sama dengan satuannya adalah meter per sekon. Gitu. Kalau meter per sekon bawahnya harus meter ya. Nah, meter-meter dicoret meter, ini sisa sepersekon. Tetapi tadi cm-1 Bu, berarti dia ngitungnya seper lambda. Sebanding, frekuensi sebanding dengan seper lambda. Berarti satu, misalnya lambdanya cm, maka kalau dia cm-1 itu berarti frekuensi. Ini adalah data
frekuensi. Kalau data frekuensi berarti energi tinggi, frekuensi, medan kristal tinggi, frekuensi tinggi apa rendah? Tinggi. Oke. Kita lihat. Berarti dari sini antara yang atas sama yang bawah, mana yang medan kristalnya lebih kuat? Bawah. Bawah. Apa yang membedakan antara kompleksnya? Muatan sama-sama 3 plus. Netral. TI sama 3 plus. Apa yang membedakan? Jumlah ligan. Jumlah ligan. Jumlah ligan yang semakin besar memberikan serapan pada atau frekuensi yang semakin besar atau medan kristalnya semakin kuat ya. Ligan semakin banyak, medan kristalnya semakin kuat. Keterangannya ada di sini. Nanti silahkan dibaca. Semakin banyak ligan yang terikat, interaksi elektrostatis akan semakin kuat. Medan kristal semakin kuat. Transisi terjadi pada panjang gelombang yang lebih pendek atau bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang itu yang sebanding dengan frekuensi tadi loh. Kalau frekuensi itu C per lambda, kalau per lambda itu bilangan gelombang yang semakin besar. Parameter pembelahan kompleks atau splitting kompleks tetrahedral itu 4 per, kan yang atas ini 4 ya. 4 kan kemungkinan tetrahedral atau bujur sangkar. Tetrahedral itu 4 per 9 kali dibanding kompleks oktahedral. Jadi kompleks tetrahedral umumnya bersifat paramagnetik dan spin tinggi. Gini aja. Jadi misalnya kita 9 per 9 gitu kan, itu full kan. Misalnya 100% itu 9 per 9. Nah, ini 5 per 9. Sedangkan ini 4 per 9. Besaran mana? 5 per 9. Jadi perbandingannya kira-kira segitulah ya. Kalau oktahedral itu 5 per 9, kalau tetrahedral itu 4 per 9. Jadi pembelahan daripada medan oktahedral itu lebih besar daripada medan tetrahedral. Di sini nih, 10 dekinya segini. Nah, di sini 10 dekinya lebih kecil. Bu, misalnya nanti saya ujian, Bu, saya gambarnya yang oktahedralnya lebih besar. Oktahedralnya lebih kecil. 10 dekinya, yaitu di minus ya, karena dia tidak menggambarkan tingkat energi yang sesungguhnya dari medan oktahedral dan tetrahedral. Karena itu signifikan, medan oktahedral tadi ligannya 6, medan tetrahedral ligannya 4. Secara eksperimen telah dibuktikan bahwa yang ligannya banyak tadi, splittingnya atau tingkat energinya lebih besar. Berarti splittingnya lebih besar. Berarti gambarnya harus lebih tinggi. Ya, ini kan sama-sama. Jadi kira-kira kan ini jatuhin deh gini toh. Ya, gak sama. Jadi gambarnya nggak boleh sama. Gambarnya boleh sama apa enggak? Tidak. Nggak boleh. Aku kayak arek cilik ya babahnya ya. Coba kita lihat lagi. Oke, sekarang geometri ligan. Tadi adalah jumlah ligan. Sedangkan sekarang adalah geometri ligan. Perbedaan energi antara orbital dx kuadrat. Oke lah. Ya. Segi 4 antara bujur sangkar dengan tetrahedral. Medan tetrahedral itu dia adalah medan lemah. Gambar yang benar itu yang ya. Coba ini mana? Di mana tetrahedral ini square planar. Ini square planar ya, sebelah kiri. Tetrahedral sebelah kanan. Pojok paling kiri sama pojok paling kanan. Mana yang 10 dekinya lebih besar? Ini segini kan? Muncul nggak garisnya? Muncul. Nah, kayak ini. Nah, mana yang lebih lebar? Square planar. Square planar ya. Ini tadi tetrahedral, oktahedral ya. Paling enggak 3 itu kamu harus menguasai. Kalau linear kan enggak terlalu banyak kompleks yang linear. Tapi kalau oktahedral, bujur sangkar, tetrahedral itu banyak gitu. Jadi kalau
Saya lebih suka gambar di sini aja. Ini berapa jumlah elektronnya nanti Ibu gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di gambar ini elektronnya kan 6 ya. Sorry. Loh, mana ini? Mana ini? Oke. Elektronnya 6, Bu. Oke, Ibu gambar dulu. Tuh, kenapa ini kok nggak mau menghapus? Jadi kayak gini loh, nak. Ibarat ini adalah biaya hidupmu. Kalau biaya hidupmu tinggi, kamu mudah nggak mencapai tingkat ini? Tidak. Kalau ini mudah ya. Mungkin bukan biaya hidup ya, standar kebahagiaan aja deh. Standar kebahagiaannya terlalu tinggi, ini sukar nih naik ke sini. Jadi kalau misalnya saya punya 6, gimana Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 6 lah ya? 6 ya? 6 kah? Ini kita balik lagi. Sorry, what's going on? Tadi di mana itu? Bukan ini. Bukan ini, Ibu salah. Ketutup. Medan kristal ini. Oke. Coba kita lihat tadi berapa sih? 8 ya. 6 maupun 8? Yang kiri 6 nggak sama Bu. Oke, kita samakan aja ya. Kita samakan. Di kata kita samakan. Kita samakan aja misalnya ini 1, 2, 3, 4. Kenapa diisi yang bawah dulu tingkat energinya nggak sama ya? Ini berarti jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, kenapa elektron ke-8-nya kok nggak naik gitu? Elektron ke-8-nya nggak naik, itu biaya hidupnya terlalu tinggi, standar kebahagiaannya terlalu tinggi. Jadi udah di sini aja lah. Tapi kalau ini 1, 2, naik mudah nggak? Mudah. Jaraknya lebih dekat ya. 5, 6, 7, 8. Misalnya begitu. Nah, jadi itu yang akan membedakan kompleks akhirnya, apakah dia diamagnetik, apakah dia paramagnetik, apakah dia setara dengan berapa elektron tidak berpasangan, itu kalau di medan kristal diterangkan juga berdasarkan keadaan elektronnya tadi. Tapi pemasangannya seperti itu, berbeda dengan yang kemarin case-nya di ikatan valensi. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di kestabilan kompleks ya. D8 tetrahedral dan bujur sangkar. Misalnya contoh nih ya, ini sama-sama D8 tadi kan ya. Kalau tetrahedral maka dia gambarkannya pertama di sini 1, 2, naik dulu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua pasang tidak berpasangan. Tetapi kalau bujur sangkar karena ini tadinya sangat tinggi di sana, maka ini yang bawah dulu dipasangkan dulu, terus kemudian ke sini, baru ke sini. Nah, semuanya berpasangan. Berarti ini di sini adalah diamagnetik, di sini adalah paramagnetik. Sifatnya jadi beda. Mana yang lebih mudah kamu gambar, tetrahedral atau bujur sangkar? Tetrahedral, bujur sangkar. Tetrahedral, bujur sangkar. Ingat nggak tadi? D berapa tadi contohnya? D8. Berarti Ni2+. Mungkin kompleks yang satu, masih ingat kan kemarin ya, NiCN42- ini adalah bujur sangkar. NiCl4 2- ini adalah tetrahedra. Nah, kita akan menggambar, astagfirullahaladzim. Sorry, begini. Jadi tingkat, misalnya di sini bujur sangkar, di sini adalah tetrahedral.
Ingat, tetrahedral, misalnya saya punya awalnya 5 orbital D degenerate, dia lalu tersplitting, yang bawah berapa kalau tetra? Ingat nggak guys? 2 apa 3? 2. 2. Dua. Oke, 3. Ini ya. E, T2. Bilang. Kalau bujur sangkar tadi berapa? 2, terus 1, ya kan? Terus berapa? 1. 1. Oke. Boleh ditulis orbitalnya ya. Awalnya berarti di sini. Wow. Ini harus dicek dulu degeneratnya di mana. Nah, kalau ada 8, berarti 1. Kalau bujur sangkar kan isinya karena dia setara di sini satu-satu gitu ya. Karena daripada naik, delapan, 1, 2, 3. Mungkin ini sebenarnya naik dulu sebentar ya. Kalau misalnya, karena mungkin tingkat energinya ini nggak terlalu tinggi ya bedanya. Saya hapus dulu. Kalau yang tinggi itu kan yang di atas. Seret. Berapa tadi? 2, 1, 1. Ini tinggi gini kan. Misalnya dia nggak pasangan dulu. Tapi saya ingat saya lupa ya. Ini contohnya di pasangan. Misalnya kan karena tingkat bedanya rendah ya. Dia akan naik dulu. Kita pasangkan sini. Baru nanti kalau ada ke-9, ini mau naik ini susah. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa bujur sangkar itu karena semuanya berpasangan, dia magnetik, sedangkan di tetrahedral dia adalah paramagnetik. Dari sini tuh kamu ini ya, apa namanya, udah deh nggak usah dipindah, biar kelihatan. Jadi tadi faktor yang berpengaruh itu satu adalah jumlah ligan. Jadi okta akan lebih kuat daripada tetra. Lalu kemudian dia adalah apa tadi? Geometri ligan. Bujur sangkar akan lebih kuat dari tetra. Jadi meskipun tetra ini lebih famous daripada bujur sangkar ya, bujur sangkar itu adalah stronger ya, medannya lebih kuat. Ada yang ditanyakan dari situ? Bisa ditangkap atau tidak? Atau sudah ngantuk? Masih 18.58. Belum kan? Anak muda masuk ngantuk. Ngantuk aku. Dilanjutkan? Atau bagaimana? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Jenis ligan. Ini seperti yang di kemarin ya, di apa namanya, di ikatan valensi kemarin, ternyata kan beberapa proses eksitasi itu dipengaruhi oleh ligannya. Maka kalau di dalam medan kristal, kita lihat dulu datanya ya. Misalnya saya punya kompleks itu basisnya adalah Cr. Kalau kita lihat di sini, ini 3 minus, 6 kali minus 1 berarti 6 minus. 6 minus bisa 3 minus, berarti di sini 3 plus, ya kan? Ini NH3 netral 0, 6 kali 0, muatannya 3 plus, berarti di sini 3 plus. Cn 6 kali minus 1, 6 minus, 3 minus, berarti Cn-nya berapa? 3 plus ya. 3 plus. Oke, sebentar.
Nah, dari sini bisa kita lihat tingkat energinya. Ini dihitung kilojoule per molnya sudah, bukan dalam bentuk frekuensi lagi. Berarti kan sudah jelas nih energinya per mol berapa. Yang atas 163, yang bawah 259, yang bawahnya lagi 314. Mana yang paling kuat? Mana yang paling kuat? Gak usah mbok pikir lah itu. Didelok aja angkane. DRTN 63 minus, Bu. Oke. 314. 314 ya, CR CN 63 minus. Kalau kita lihat di sini berarti kan faktor CR-nya udah sama nih muatannya. Berarti yang berpengaruh adalah apakah ligan Cl minus, apakah NH3, apakah CN min. Balik lagi kemarin, deret Fayan Susida. Nah, jadi yang kemarin itu harusnya biasanya dia munculnya di sini ya. Cuman apa itu namanya ya kemarin untuk memberikan sedikit gambaran kenapa kok medan ini tuh kenapa kok kompleks ini mengalami eksitasi dan tidak. FClBRI. Nah, kemarin kenapa F-nya lebih kuat? Karena dia interaksi elektrostatisnya lebih besar. Kenapa? Karena ukurannya semakin kecil. Ukurannya semakin kecil, ligannya semakin keras. Ligan semakin keras, interaksi elektrostatis semakin kuat, medan kristalnya juga makin kuat. Lalu NCS dengan SCN itu adalah kemampuan membentuk peak bonding. Kemarin sudah diteraskan ya, peak bonding itu ikatan balik. Lalu ada karakter S dan ada ligan speed membentuk medan yang lebih kuat. Oke, pengaruh jenis ligan tadi. Ini panahnya dibalik ya. Tapi I-min, Br-min, Cl-min, F-min selalu kita kenal dengan weak field ligand atau ligand yang lemah. Baru kemudian ini yang sering dipakai kan ligand ya. OH- itu lebih kuat daripada F-min, sebanding ya setara. H2O lebih kuat, SCN lebih kuat. NH3 yang masuk dalam strong field itu adalah NH3, etilendiamin, CN, CO. Coba kita balik ke atas. Di sini. NH3, etilendiamin, CN, tadi apa? CO ya. CO ya. Piridin juga berarti masuk. Orang dia kan ada di ring segini. Nitro. Jadi pembelahannya, kalau misalnya dia liganya makin kuat, ini loh pembelahan ininya tuh lebih tinggi. Taruhlah begini ya. Misalnya ini adalah oktahedra. Maka nilai 10 dg-nya itu akan lebih besar kalau medannya semakin besar. Lihat di sini, 10 dg CR CL6. 10 dg CR apa ini? KIP atau apa ya? Lalu ini adalah NH3. Ini adalah dengan CN. 10 dg-nya semakin besar. Gitu. Jadi gambar none juga ini ya. Coba kita lihat values of energy for octahedral complexes of first row transition metal ions. Jadi untuk kompleks transisi deret pertama. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Kita bandingkan dulu antara ligannya dulu ya. Kita lihat dulu TI13. Jika dengan F-min berapa ini? Nilai 10 dg-nya 17.500 cm-1 ini berarti diukur dari bilangan gelombang tadi loh per lambda. 17.500, H2O-nya 20.300. Dengan NH3 dia tidak membentuk 23.400. Mana yang lebih kuat? Dengan ligan apa? Satu. CN. Ngono lo jawab lo. Ya, cek gak ibu ngoceh dewe ndek ngarep layar.
Cn. Ya, dari situ kamu harus bisa membaca ya. Jadi jangan dihafalkan, tetapi dipahami dan dipelajari cara membaca datanya, sehingga kamu bisa melihat tuh kalau TiO, F-min, H2O, Cn-min. Kok nggak sama ya itu bilangan gelombangnya? Ini diukur mungkin pada ini ya jumlah yang sama ya pasti ya ininya apanya ligannya 66666 gitu 6 ligan okta semua. Sekarang vanadium 3 plus dia 16.100 kalau dia F-min, H2O 18.500 dengan Cn-min dia 26.600. Trennya sama, semakin ke kanan medan ligannya semakin medan kristalnya semakin kuat. Cr3 plus juga demikian. 15.100, 17.900, 21.600, dan 35.000. Berarti yang sini semakin kuat ya. Fe3 plus pun sama ya, tapi di sini di Fe3 plus ternyata ada kesamaan dengan F-min sama H2O. Nah, ini berarti ada pengaruh dari ligannya juga. CO3 plus trennya sama. Fe2 plus. Ada Fe3 plus nggak? Oh ada. Yang menarik coba kamu lihat. Nah, Fe3 plus dengan ligan yang sama. Tapi kita belum lihat itu ya nanti ya. Dengan Fe2 plus dengan ligan yang sama. Mana yang lebih kuat? Fe13. Fe3 plus. Berarti nanti itu adalah faktor muatannya. Coba CO3 plus dengan CO2 plus. 9.300, 20.800. Mana yang lebih kuat? CO3 CO3+. Nah, dari situ trennya kamu bisa baca loh. Kalau dia 3 plus, berarti dengan ligan yang sama, kompleksnya akan lebih kuat. Ya, semua tanya tinggi itu lebih kuat. Kenapa? Ukurannya lebih kecil. Interaksi elektrostatisnya dia lebih kuat. Medannya lebih kuat. Apa tadi? Muatan besar, jari-jari kecil, interaksi lebih keras ya. Interaksi elektrostatisnya lebih kuat. Bisa kan? Tidak sulit kan untuk membacanya? Sekarang kita lihat dulu sebentar faktor muatan dari mana ya? Oke. Oke, saya kesini dulu sebelum kesini ya. Sebelum kesini, karena ini panjang, saya kesini dulu aja. Efek apa tadi? Muatan ya. Nah, tapi itu tadi sudah kok. Ya udah, ya. Kita lanjutkan sini aja. Medan oktahedral sama medan oktahedral sendiri. Ini kan berarti ligannya berapa kalau oktahedral? Sebentar, saya tanya dulu. Oktahedral sama tetrahedral tadi kuat mana? Oktahedral. Oktahedral. Tetrahedral sama bujur sangkar tadi kuat mana? Bujur sangkar. Bujur sangkar. Sekarang sama-sama oktahedral berarti sama-sama 6. Kan kalau kita lihat di sini ya, sama-sama Bu ini ngikat 6. Ini kan semuanya ngikat 6 juga. Ya kan? Kok ini 3 Bu? Ya 3 kali 2 ini sepit ya. Berarti kan 6. Ligan 6, ligan 6, ligan 6, ligan 6. Pada jumlah ligan yang sama-sama oktahedral, kekuatan medannya pun nggak sama. Tergantung pada ligannya tadi. Apakah ligannya itu lemah, apakah ligannya itu kuat. Gitu. Kalau ligannya lemah, maka medan ligannya lemah, maka medan kristalnya juga ikut lemah. Medan kristal oktahedral. Medan oktahedral lemah ya.
Tapi kalau misalnya di sini berarti dia medan oktahedralnya itu kuat. Dibedakan di mana Bu kuat lemah? Di liganya tentu saja. Kalau secara penggambaran mana yang dibedakan Bu? Jarak 10 dg ini dibedakan. Kalau dia kuat kita menggambarnya lebih tinggi. Kalau dia lemah kita gambar dia lebih lemah. Berpengaruh nggak Bu nanti dia ke sifatnya? Berpengaruh. Kenapa kok berpengaruh? Karena tinggi rendahnya nilai energi ini kan tadi mempengaruhi kamu kuat naik apa enggak. Kalau standar kebahagiaanmu terlalu tinggi kan suka nih memenuhi ke atas. Tapi kalau misalnya ini cukup rendah, ya kita akan mudah mencapai itu. Untuk naik itu energinya tidak perlu tinggi-tinggi. Tetapi kalau misalnya energinya tinggi, ini kan untuk naik kamu memerlukan energi yang cukup ya untuk mengatasi tingkat energi ini. Contoh misalnya, ayo mau diisi berapa dulu? Satu dulu. Kalau satu beda nggak Bu antara medan lemah? Anggap ya di sini tadi kamu mau apa? Cl minus boleh. Di sini mau apa? Cn ya. Ini ya. Elektron satu Ibu isi kemana? Atas apa bawah? Taruh di sini dulu. Satu juga taruh di sini. Elektron kedua Ibu isi di mana? Ya, hilang KP, turu KP. Guys, where are you? Di bawah, Bu. Sang puluh wong loh. Ya, di bawah ya. Ini nggak masalah. Satu, dua nggak masalah sama aja. Tiga, Bu. Oke. Karena masih ada tempat nih. Oke, tiga ke bawah. Empat, Bu. Gimana? Oke, empat kemana ya? Kalau ini apakah kita isikan di bawah? Kamarnya sudah masing-masing sudah terisi satu orbitalnya. Atau kita isi ke atas? Kira-kira kalau ada yang naik ke atas yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya. Kiri ya. Mudah nilai 10 dg lebih kecil daripada P istilahnya. Di sini 10 dg lebih besar dari P. P ini apa Bu? P ini adalah firing energy. Firing energy itu bahasa Indonesianya apa sih? Firing. Per. Pasangan. Energi pemasangan. Kalau 10 dg-nya lebih rendah, tingkat energinya itu lebih rendah daripada energi pemasangan, yo dia akan pilih naik aja daripada berpasangan. Energi untuk berpasangannya terlalu besar. Jadi naik aja lah gitu. Tapi kalau yang ini, energi pemasangannya itu lebih rendah. 10 dg-nya lebih tinggi. Oke, kita pasangan aja di sini. Nah, gini. Elektron kelima gimana Bu? Ya otomatis ya, ini pokoknya dia ke atas lebih mudah daripada yang pasangan. Ini dipasangkan di sini. Oke, dari kelima aja nih sudah bisa kita bedakan loh. Yang sebelah kiri berapa elektron tidak berpasangan? 5. 5. Sebelah kanan berapa? Tidak ada. Satu. Satu. Iya, ada satu ya. Gak kelihatan. Tulisannya Ibu memang kayak ceker. Gitu. Keenam Bu, keenam. Keenam kita tulis di mana ya? Di sini pasti dipasangkan ya. Kalau yang di tengah ini ya dipasangkan di sini. Nah, kalau di sini di mana? Ya atas masing-masing udah terisi. Oke, kamarnya udah terisi masing-masing satu. Berarti yang keenam kita pasangkan di bawah. Nah, kalau yang ini di mana Bu? Ya dipasangin di sini. Berarti ini yang enggak elektron tidak berpasangan 4 kali setengah berarti 4/2 atau 2 ya. Kalau ini berapa? 0, pasangan semua kan? 3 pasang. Berarti kan 3/2 dengan minus 3/2. Nah. Elektron ke berapa tadi? 6 ya? 7. 7. Ya pasangin di sini.
Ini kemana? Ya udah terpaksa, udah penuh, dia harus kemana? Baru dia gimana? Ke atas. Oke, ke atas. Oke, ke-8 Bu. Ke-8 ya ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 9 Bu. Oke, 9 pasangan di sini. Ini juga pasangan di sini ya. Jadi 9 ini sama ya? 9 sama kan? 10 Iya, sama nggak? Ibu. Sama. 10 juga sama. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 nggak sama, 5 nggak sama, ya. 6 nggak sama, 7 nggak sama, 8 tadi sama nggak? 6 pasang di bawah, 7 sama 7. Ya, 7 kan sama? Sama nggak? Coba gitu. Kita coba gambar dulu. 7, 7. Berapa tadi? 3 ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak sama. 8 di sini. 8 di mana? Nah, ini berarti yang sama adalah 8. Berapa tadi? 1, 2, 3, 8. Lalu 9. Ini kan? 10. Yang lain nggak sama ya. Ini kemarin ingat 4 GQ plus 6 GQ. Di totalnya kan 10 GQ plus 6 GQ min 4 GQ 10 GQ lebih besar dari piring, 10 GQ lebih kecil dari piring. Bisa ditangkapkah? Bisa Ibu. Bisa. Memang. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya, jadi itu yang menyebabkan sifatnya berbeda. Let's see, Bu. Jadi coret-coretan. Ini nih. Ini kok nggak sama kayak gambar tadi, Bu? Sama. Cuman ditulis ini dalam konfigurasi. Kayak kalau kamu konfigurasi itu misalnya 1S2 gitu loh. 2S2. Nah, itu dia konfigurasinya. Tadi kan dia tersplitting menjadi T2G sama EG. T2G itu ingat tadi berapa orbitalnya? 3 ya? Yora? Ya enggak? Iya, Ya. Iya. Dulu, ini medan lemah, ini medan kuat. Ingat, kuat tadi 10 dg-nya lebih ini. Jadi medan lemah ini satunya sama, sini 1 sama tadi kan. 2 juga sama. Oke, 3 sama enggak? Sama. Yang beda nomor berapa? 4. Kalau lemah, 3 di bawah naik ke atas. Kalau kuat, berpasangan di bawah. Kalau lemah, elektron kelima juga naik ke atas. Kalau kuat, pasangan dulu di bawah. Nah, elektron keenam ini berpasangan di bawah. Nah, ini pasangan dulu di bawah. Ya kan nggak sama. Tadi yang sama berapa tadi? 1, 2, 3. Lalu berapa tadi? 8 ya?
Nah, ini 8. Ini kan 8 sama nih. 9 sama nih. 10. Oke, ini juga sama. Ini ada MN3 itu di 4 ya. MN2 D5, FE3 D5. FE2 CO3 D6, CO2 NI3